Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Di video kali ini gue mau ngebahas dua buah TWS yang punya embel-embel gaming dari brand Armageddon. Yap, agak beda dari video-video biasanya, kali ini gue akan ngebahas dua produk sekaligus di dalam satu video. Karena emang kedua produk ini adalah sama-sama produk TWS gaming dan biar bisa jadi perbandingan juga antara satu sama lain. Dan produknya itu adalah Armageddon Hornet 1 dan Armageddon Hornet 3. Kita mulai bahas dari desainnya. Untuk Armageddon Hornet 1 punya desain yang cukup mirip dengan desain AirPods, bahkan untuk case-nya juga mirip sih. Cuma bedanya di bagian luar TWS-nya dan di bagian atas dari case-nya ini ada logo dari si Armageddon. Terus di bagian depan case-nya ada tulisan Hornet 1. Untuk materialnya sendiri ini berbahan plastik yang cukup kelihatan banget plastiknya, apalagi karena warnanya sendiri baik di TWS atau case-nya ini berwarna hitam glossy. Nanti gue akan coba bedain sama yang Hornet 3. Nah, buat yang Armageddon Hornet 3 ini punya desain TWS dengan tipe in-ear yang rada masuk ke dalam kuping gitu modelnya. Terus di bagian sisi luar TWS-nya ini ada logo Armageddon dan sebuah lampu indikator juga buat menandakan on atau off-nya si TWS ini. Di Hornet 1 juga ada lampu indikatornya, cuman kayak rada kecil gitu. Walaupun sama-sama berbahan plastik kayak yang Hornet 1, tapi Hornet 3 ini dikemas dengan lebih elegan dan premium dengan mengambil warna hitam doff. Cukup kerasa banget perbedaannya sama yang Hornet 1, terutama di bagian case-nya ini. Armageddon Hornet 1 punya ukuran driver 2x10 mm dan untuk koneksi Bluetooth-nya udah menggunakan Bluetooth 5.0 yang mana jaraknya itu bisa up to 10 meter. Buat baterainya sendiri berkapasitas 35 mAh dan diklaim bisa bertahan sampai 5 jam pemakaian dengan volume di sekitar 50%. Sepengalaman gue sih emang baterainya ini bisa dibilang cukup awet ya. Walaupun terlihatnya kecil cuma 35 mAh, tapi nyatanya selama gue pakai ini emang beneran awet sih. Terus buat case-nya sendiri punya kapasitas baterai sebesar 300 mAh, yang nantinya kalau kalian masukin TWS ini ke case-nya itu, bakalan bisa ngecas dan klaimnya sih bisa sampai 2 kali ngecas. Beralih ke Armageddon Hornet 3, punya ukuran driver 4x6 mm yang udah dual driver, Bluetooth 5.0 juga, dan untuk kapasitas baterainya lebih banyak sedikit dari yang Hornet 1, yaitu di 50 mAh, yang diklaim bisa bertahan sampai 8 jam, untuk penggunaan dengerin musik dengan volume itu 50%. Sementara buat case-nya sendiri, si Hornet 3 ini juga punya kapasitas baterai yang lebih gede sedikit dari yang Hornet 1, yaitu di 500 mAh. Kedua TWS ini juga punya fitur yang namanya itu gaming mode dengan low latency, yang mana ditujukan buat penggunaan gaming yang diklaim sama mereka itu punya latency di bawah 60 millisecond. Untuk fitur ini akan gue bahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita bahas di paket pembeliannya. Untuk yang Hornet 1 dan Hornet 3 ini kita bakalan sama-sama dapat buku manual dan kartu garansi. Terus buat yang Hornet 3 ini bakalan dapat ear tips tambahan juga. Dan terakhir kita bakalan dapat sebuah kabel USB Type-C. Nah ini nih salah satu hal yang gue suka dari kedua TWS ini. Untuk charging case-nya itu dia dua-duanya udah menggunakan port USB Type-C, yang mana menurut gue di tahun 2021 ini kebanyakan orang pasti udah punya kabel data USB Type-C juga. Walaupun Armageddon Hornet 1 dan 3 ini merupakan sebuah TWS gaming, tapi tentu aja gue sempat nyobain keduanya ini buat dengerin musik. Untuk si Hornet 1, gue cukup kaget dengan kualitas suaranya, karena sejujurnya karena ini adalah TWS gaming ya, gue gak terlalu berharap banyak sih kalau buat dengerin musik. Tapi ternyata ini lumayan enak sih, bassnya sangat kerasa, dan kalau yang gue rasa ini tuh cuman agak kurang di suara vokalnya aja, kayak terlalu kecil gitu vokalnya. Terus buat yang Hornet 3 punya karakteristik suara yang kurang lebih mirip sama si Hornet 1, cuma bedanya di bagian vokal, si Hornet 3 ini agak lebih clear dari Hornet 1. Bassnya sih sama-sama udah kerasa banget. Pokoknya kalau menurut gue sih, yang sebagai orang awam, gue udah bilang ini enak sih, kedua TWS ini. Karena model dari si Hornet 3 ini adalah TWS in-ear, alhasil suaranya jadi lebih kedap dari Hornet 1. Ya maklum aja sih, secara harga juga emang lebih mahal yang Hornet 3. Oh iya, ngomongin soal harga,
Untuk Armageddon Hornet 1 dibanderol dengan harga 249.000. Sementara buat yang Hornet 3 itu ada di 349.000. Cukup terjangkau lah untuk ukuran sebuah TWS gaming. Buat main game sendiri, tadi udah sempet gue mention baik di Hornet 1 atau Hornet 3 ini punya fitur gaming mode low latency. Yang mana kalau kalian aktifin mode ini, latensinya itu akan berada di bawah 60 millisecond atau kurang lebihnya itu di sekitar 50 millisecond. Buat aktifinnya itu caranya touch di bagian logo Armageddon Hornet 1 atau Hornet 3 yang ada di bagian luar dari TWS ini sebanyak 4 kali. Sampai terdengar suara kayak suara beep, beep, dan buat balik ke mode normal lakuin hal yang sama juga. Gue udah cobain keduanya buat main game dan yap, emang bener delay atau latensinya itu bener-bener minim. Bahkan buat main game-game casual sih kalau menurut gue akan gak berasa ya delaynya. Gue sendiri nyobain main game Mobile Legends itu bener-bener minim banget delaynya. Walaupun ya emang ada sih delaynya. Yang lumayan berasa itu pas main game COD Mobile sih. Ya lagi-lagi delay atau latensinya itu tetap ada, tapi ya emang minim. Buat mic-nya sendiri cukup oke sih. Gue ngetes on voice pas main game, temen gue masih bisa ngedenger cukup jelas suara gue. Terus kalau buat nonton video YouTube walaupun bukan di gaming mode, itu udah sangat-sangat nyaman. Gerakan mulut orang ngomong sama apa yang kita denger itu bareng. Nggak berasa delay sama sekali lah. Pokoknya buat nonton video kedua TWS ini udah nyaman banget ya kalau bagi gue pribadi. Untuk pengoperasian dari Armageddon Hornet 1 dan 3 ini udah pakai sistem touch control. Kalau di Hornet 1, kalian bisa touch di logo Armageddon-nya yang ada di bagian luar TWS ini. Dan di Hornet 3 pun sebenarnya sama sih, touch di bagian logo Armageddon-nya juga. Berikut ini gambar guide-nya. Gue udah nyobain kedua TWS gaming ini selama kurang lebih 2 mingguan, dan gue cukup puas dengan kedua TWS ini. Cuman kalau dari gue pribadi, gue lebih nyaman dengan yang Hornet 3. Karena buat yang Hornet 1 itu setelah dipakai berjam-jam, lumayan agak sakit di kuping. Ini sih kalau bagi pengalaman gue ya, mungkin bisa beda juga sama orang-orang. Terus perlu diperhatiin juga kalau kalian pengguna device Bluetooth, kayak misalnya keyboard Bluetooth, mouse Bluetooth, atau device lainnya yang connect pakai Bluetooth ke PC atau laptop kalian. Kalau dalam keadaan nyala, gue ngalamin gangguan kayak suka keputus si koneksi TWS-nya ini selama kurang dari sedetik. Yap, bener, kurang dari sedetik. Bener-bener sebentar banget, tapi terus-terusan. Tapi setelah device Bluetooth gue yang lain gue matiin, gue nggak nemuin isu tersebut. So, kesimpulannya dengan harga dan spek yang ditawarin, gue bisa bilang Armageddon Hornet 1 dan Hornet 3 ini adalah sebuah pilihan TWS gaming terjangkau yang bisa banget nyaman dipakai buat main game, terutama karena delaynya yang sangat minim. Terus buat nonton video juga nyaman banget lah tanpa delay. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.